Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ramdhani. Saya di sini akan membahas tentang microcontroller dan yang saya bahas kali ini itu bukan hanya microcontroller ya. Jadi microcontroller itu juga besar dan banyak jenis-jenisnya, tetapi yang saya bahas itu ada beberapa keluarga dari microcontroller. Sebelum saya membahas tentang keluarga dari microcontroller yang akan saya jelaskan kali ini, itu kita harus tahu dulu ya apa arti dari microcontroller. Jadi microcontroller itu adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai otak dari sistem elektronika. Jadi contohnya kita mau membuat sesuatu itu lebih mempermudahkan kita. Jadi sesuai dengan perintah kita, terus dia bisa menyimpan berupa tadi kan otak. Lah terus otak tadi itu hasilnya dieksekusi. Terus microcontroller tersebut itu dapat diprogram untuk mengontrol berbagai perangkat seperti contohnya ada sensor, ada motor juga. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keluarga microcontroller dari ESP8266. Pembahasan saya ini meliputi pengertian, fitur, jenis dan penerapannya di dalam dunia IoT. Mungkin secara singkat saja ya. Sebelum kita membahas, kita perkenalan dulu apa itu ESP8266. ESP8266 itu adalah sebuah modul WiFi tambahan untuk microcontroller seperti Arduino. Terus dia bisa bekerja dengan tegangan 3,3 volt dan memiliki 3 modul WiFi. Yang pertama itu adalah session mode dan access point mode, dan ketiganya itu keduanya sekaligus, dan dia itu dapat berdiri tanpa microcontroller tambahan. Jadi dia contohnya itu jika kita pakai ESP8266 tersebut itu nggak usah harus pakai Arduino, contohnya seperti itu, contoh simpelnya saja ya. Dan dari keunggulan ESP8266 itu punya konektivitas yang tinggi dengan WiFi bawaan. Soalnya dia kan punya WiFi bawaan. Contohnya ini ya, dia punya WiFi bawaan dan dia ukurannya lebih kecil dan ringan. Dia konsumsinya dayanya itu cukup rendah banget ya. Dan dia bisa diprogram pakai Arduino, IDEA, atau pakai MicroPython. Jadi dia lebih simple ya penggunaannya pastinya, dan dia modularitasnya cukup tinggi, harganya juga terjangkau ya, nggak begitu terlalu mahal juga, dan dia punya dukungan komunitas yang sangat kuat dan pastinya luas ya. Dan dia mudah ditemukan juga di pasaran-pasaran atau di toko elektronika di dekat kalian ya. Jenis-jenis dari keluarga ESP8266 itu adalah ada modul series 01 sampai 14. Sampai 14 itu ada banyak ya. Ada ESP01 dan lain-lain ya. Dan dia punya NOT MCU yang paling populer, soalnya sudah ada prom USB-nya. Tadi kan contohnya jika kita pakai ESP8266 itu kan nggak usah pakai Arduino, jadi nanti kayak kode yang telah kita perintahkan kepada alat tersebut itu dieksekusi atau ditransfer itu melalui USB tersebut. Dan dia punya VMOS D1 mini versi kecil dan NOT MCU pastinya ya. Dan ESP
Arduino itu adalah gabungan Arduino plus ESP tersebut. Jadi gabungan Arduino plus ESP8266 tersebut. Dan untuk spesifikasi singkatnya itu dia punya prosesor 32 bit. Terus dia udah Tensilica ya pastinya. Tensilica itu kayak L106. Terus dia punya memori 86 KB, interaction RAM-nya itu 96 KB dengan data RAM, dan dia pastinya punya flash memori sampai 44 GB ya. Untuk memorinya ini cukup besar banget, dan wifi-nya itu cukup cepat terutama ya, dan bisa dibilang cepat banget sih untuk wifi-nya tersebut. Terus tegangan kerjanya itu bisa sampai 3,6 volt. Komunikasinya dia punya UART dan SPI 12G PWM, ada ADC juga. Dan mode wifi-nya itu tadi ada section, access point, atau keduanya. Terus contoh penerapannya ESP8266 itu melalui kontrol lampu lewat HP. Terus ada monitoring suhu, kelembapan, jam digital online, smart home. Dan saya punya contoh ini sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik di sini itu bisa deteksi jarak kita ya, atau jarak tangan kita tersebut itu bisa kedeteksi ya berapa senti. Terus saya punya contoh satu lagi, ini adalah motor ya, dimana itu mobil-mobilan atau mainan, tetapi yang kita rakit menggunakan alat-alat elektronika itu tersebut. Contohnya ya kita pastinya pakai ESP8266. Oke, tadi ya hasil penjelasan dari saya tentang ESP8266, dan ini kesimpulan dari ESP8266. Jadi dia itu disimpulkan bahwa dia itu modulnya itu yang pastinya yang pertama itu modulnya itu dia punya wifi, di mana wifi-nya itu tambahan dari miliknya dia sendiri gitu. Jadi dia udah punya wifi sendiri tanpa harus pakai alat yang lain ya. Jadi kalau biasanya kita Arduino itu butuh bantuan, contoh kita mau ngelola sebuah apa gitu, mau menjalankan sebuah apa yang langsung terkoneksi dengan internet, itu kalau Arduino kan harus butuh alat baru ini, alat-alat tambahan. Jadi kalau ESP8266 ini jadi nggak usah. Terus bisa disimpulkan juga itu ESP8266 ini dia tanpa bantuan Arduino itu juga sudah bisa mengeksekusi apa yang kita inginkan, atau apa yang ingin kita kerjakan, proyek kita atau studi case kita tersebut. Jadi ya kembali lagi, kalau kita tanpa Arduino kita juga harus menyesuaikan dari studi case atau permasalahan dari proyek kita tentang IoT tersebut. Dan dia tidak hanya kecil dan punya wifi sendiri, tetapi dia itu gampang dicari dan mudah digunakan untuk pemula pastinya. Kalau yang pemula itu kalau pakai Arduino itu harus pakai butuh alat yang banyak ketika mau buat studi case atau permasalahan atau proyek kecil. Itu kalau ESP8266 nggak usah, contohnya gitu.
Jadi ISP 8266 ini sangat unggul banget ya, apalagi bagi pemula, untuk kita yang masih belajar tentang IoT ya pastinya. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan apa yang telah saya sampaikan ini semoga menjadi wawasan tentang dunia IoT pastinya. Sekian dari saya.